crack it. Diberikan suatu segitiga siku-siku KLM, siku-siku TL. Kayak kita buat sketnya dulu. Ini segitiga KLM siku-siku TL. Anggap saja ini K, ini M ya. Jika LM sama dengan 5, LM ini tulis di sini 5. Dan sudut M ini berarti 30 derajat. Pertanyaannya, hitung panjang KL dan MK. Perhatikan KL ya. KL kan di depannya M kan. Sementara ini sudah diketahui samping. Depan samping itu butuh sinus, kosinus apa tangan? Kita pilih. Nah, tangan ya. Tangan rumusnya kan depan bagi samping. Nah, berarti kita cari tangan 30. Caranya begitu ya. Tangan 30 derajat sama dengan rumusnya kan depan bagi samping. Berarti apa? KL dibagi LM kan? Nah, seperti ini. Nah, ingat tangan 30 berapa? Ingat-ingat dong. Sepertiga akar 3 kan? Nah, KL berapa? Belum tahu. LM sudah ada 5. Nah, begini. Kedua ruas kalikan 5 semua. Ini ketemunya 5/3 akar 3. Kalikan 5, 5-nya hilang kan? Tinggal KL. Oh, sudah ketemu nih. KL-nya sama dengan 5/3 akar 3. Sekarang MK. Nah, ada dua cara cari MK sekarang ya. Bisa dengan Pitagoras ya. Bisa dengan perbandingan trigonometri. Saya mau pakai perbandingan trigonometri saja. Perhatikan ya. ML atau LM ini samping. MK miring. Samping miring. Berarti sinus, kosinus apa tangen? Kosinus ya. Kita pakai kosinus sekarang. Kosinus 30 derajat sama dengan samping adalah LM dibagi MK ya. Kosinus 30 berapa? Kosinus 30 adalah setengah akar 3. LM berapa? 5. MK belum tahu. Nah, silang ya. Ini MK sama dengan 5 dibagi setengah akar 3. Nah, seperti ini. 5 bagi setengah ketemunya 10 ya. Berarti 10 per akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3. Berarti ketemunya berapa ini? Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 10/3 akar 3 nih. 10/3 akar 3. Ini adalah MK-nya. Tuh, gampang sekali ya. Yang B sekarang. Kosinus sudut K. Fokus ke K sekarang. Kosinus sudut K. Rumusnya apa berarti? Samping bagi miring. Sampingnya sekarang LK ya. Atau KL. Berarti KL bagi MK. KL siapa? Ini dia. 5/3 akar 3. 5/3 akar 3 dibagi MK. MK-nya 10/3 akar 3. Akar 3-nya coret saja nih. 5/3 bagi 10/3. Ya berarti setengah ya. Sama saja 5/10. Ini setengah. Oh, berarti cos K itu setengah. Atau bisa juga pakai cara lain. Pakai cara apa, Pak? Ingat ya. Ini kan segitiga ya. Jumlah total sudutnya 180. Ini ada 90. Ini ada 30. Berarti di sini berapa? Pastilah 60 kan? Biar 180. Iya dong. Nah, sama saja mencari cos 60. Cos sudut K sama dengan cos 60. Bisa begitu juga ya. Berapa cos 60? Setengah kan? Nah, sama saja caranya. Bagaimana? Sudah mulai masuk ya? Jadi wajib hafal hukumnya sudut istimewa. Sebelum lanjut ke contoh berikutnya,
kita kenalan dulu dengan sudut depresi dan sudut elevasi ya. Jadi sudut itu ada depresinya juga ya. Ada sudut elevasi ini, perhatikan apa pengertiannya. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Ini perhatikan, horizontal dengan arah matanya ke sana. Nah, ini adalah sudut elevasi. Gambarnya seperti ini. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah, ya, ke arah bawah. Ini adalah depresi. Jadi besarnya sama saja ya, antara sudut elevasi dengan sudut depresi, ya. Perhatikan, elevasi di sini, depresi di sini. Oke. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengukur tinggi pohon, tinggi gunung, tinggi gedung ya. Bisa pakai trigonometri dengan bantuan sudut depresi dan sudut elevasi. Oke, kita sekarang ke contoh berikutnya. Diketahui sudut elevasi, nah ini kan ada, ini UN ya. Diketahui sudut elevasi pengamat terhadap puncak suatu menara televisi adalah 60 derajat. Kita gambarkan. Ini menaranya gitu ya. Nah, seperti ini menara. Kemudian ini ada pengamat di sini mengamati sudut apa tadi, elevasi, berarti di sini 60 derajat. Nah, seperti itu. Terus, dan jarak pengamat dari kaki menara 400 meter. Ini pengamatnya di sini, katakanlah A ya, menaranya ini B, ini 400 meter. Ini C lah ya. Tinggi menara tersebut adalah, nah, berapakah tinggi menaranya? Perhatikan ini. Ini ada sudut di sini. Ini samping berarti kan? Tinggi kan berarti depan. Kita butuh sinus, kosinus apa tangan? Depan, samping, tangan berarti ya. Kita gunakan tangan 60. Tangan 60 berarti. Sama dengan depan berarti BC ya. Bagi samping atau AB. Tangan 60 berapa? Masih ingat? Akar 3, pintar. BC dibagi AB. AB-nya berapa? 400. Berarti BC sama dengan, kalikan 400 semua ya. Berarti 400 akar 3. Nah, udah selesai. Mana jawabannya? Ini dia. Bisa dipahami? Bisa. Gampang lama-lama ya. Asalkan kuncinya tadi. Ini hafal ya, sudut istimewa. Nomor berikutnya. Ini juga soal UN ya. Panjang jarum jam pendek sebuah jam dinding 10 cm. Jarum pendek 10 cm. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2, perhatikan pukul 2, jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal yang melalui titik pusat jam dinding adalah, kayak kita gambarkan jam dindingnya dulu. Anggap saja jam dinding seperti ini ya. Jam 2, berarti ini pusatnya di sini. Jarum panjangnya ke arah 12 kan? 12. Di sini ada 3 di sini. Kemudian jarum ini 1, ini 2. Jarum pendeknya ke arah 2. Nah, ini ada garis horizontal di sini. Garis bayangan saja ya, tidak ada aslinya. Pertanyaannya apa sih? Jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal. Berarti ini, kecil ini. Oke. Saya buat segitiganya lebih besar di sini. Ini jarumnya. Ini garis horizontal, ini pusat jam di sini ya. Yang ditanyakan ini. Ini segitiganya siku-siku. Nah. Panjangnya ini berapa? 10. Tingginya belum tahu, ditanyakan. Ya, jaraknya ditanyakan. Sekarang saya tanya, berapakah besar sudut ini? Nah, sudut ini berapa? Perhatikan ya, sudut ini yang dibentuk ini adalah siku-siku kan? 90 derajat. Ini ada angka 1, 2, 3. Berarti kan dibagi 3 nih. Masing-masing 30 derajat ya.
Jadi masing-masing ini jadi dari 12 ke 1 ini 30 derajat. 1 ke 2 juga 30 derajat. 2 ke 3 juga 30 derajat. Berarti ini sudutnya 30 derajat. Oke, seperti ini. Ini depan. Ini miring. Depan miring. Sinus, kosinus apa tangen? Sinus ya. Sinus 30 derajat sama dengan ini misalkan namanya X gitu ya. X per 10. Sinus 30 berapa? Setengah. Berarti X-nya berapa? Kalikan 10 kan? Setengah kali 10, 5. Nah, berarti X-nya sama dengan 5. Mana jawabannya? Mudah ya? Sangat mudah ya. Lanjut. Nah, ini dia. Mengukur tinggi pohon. Doni, ini Doni ya. Berdiri dengan jarak 24 meter dari sebuah pohon. Ini pohon. Nah, dan melihat puncak pohon dengan sudut pandang 30 derajat. Perhatikan ini sudut elevasi namanya. Jika tinggi Doni diukur dari tanah sampai ke mata, ini 150 cm. Tinggi pohonnya adalah berapa? Oke, sekarang perhatikan segitiga yang ini dulu. Ini katakanlah D di sini ya. Ini P, ini C. Nah, ini di aksen deh ya. Oke. D, P, C. Membentuk segitiga siku-siku di P ini ya. Kita disuruh mencari tinggi pohon atau panjang PC dulu. Panjang PC berarti kita gunakan apa? Ini ada samping, ada depan. Depan samping, berarti tangan ya. Berarti tangan 30 sama dengan CP ya. Dibagi DP ini kan. Tangan 30 berapa nilainya? Sepertiga akar 3. CP belum tahu. DP sudah tahu berapa? 24 ya. Sama ini kan? 24. Berarti CP sama dengan 24 kali sepertiga akar 3 kan? 24 kali sepertiga 8 ya. 8 akar 3. Oh, berarti jarak C ke P ini 8 akar 3 meter ya. Sementara tinggi Doni ini kan berarti ya, dari P ke P aksen kan sama dengan D ke D aksen. Ini adalah tingginya Doni diukur dari mata ke tanah. Ini 150 cm atau 1,5 M. Nah, berarti total tinggi pohon adalah tinggi pohon berarti 1,5 tambah 8 akar 3 kan? 1,5 tambah 8 akar 3 meter. Nah, seperti ini. Mana jawabannya? Nah, ini dia B ya. Paham ya? Berikutnya coba. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 60 derajat. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Tentukanlah tinggi pohon tersebut. Kita bikin gambarnya dulu. Ini pohon. Nah, gitu ya. Kemudian ini pengamat. Ini jaraknya berapa? 100 meter. Perhatikan. Nah, sudut elevasinya adalah 60 derajat. Nah, kalau ini kita namakan orang O, ini misalkan pohon ya, P, ini C lah, OPC. Ini siku-siku di sini. Yang diketahui OP ya, ini berarti 100 meter. Kita disuruh mencari PC atau CP. Ini berarti samping, ini depan. Depan samping, berarti apa? Tangan ya. Tangan 60
sama dengan CP dibagi OP kan. Nah, seperti ini. Tangan 60 berapa? Akar 3. CP belum tahu. OP 100. Berarti CP sama dengan 100 akar 3 meter. Ini CP-nya. Tinggi pohonnya berarti CP tambah tingginya si daunnya tadi. Nah, jadi tinggi pohon sama dengan tinggi daunnya berapa? 1,7 ya. Tambah 100 akar 3 meter. Wah. Ini pohonnya tinggi sekali ya. Saya kira cukup ya pembahasan kita tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.